Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis yang merupakan pegawai minimarket. Dia bernama Melinda. Saat itu dia sedang mendapatkan jadwal jaga malam. Ketika akan masuk minimarket, Melinda melihat seorang pria yang sedang mengisi bensin. Tapi anehnya, si Melinda ini justru mengajak pria tersebut untuk main kuda-kudaan. Namun pria tersebut langsung menolaknya. Saat Melinda memasuki minimarket, teman kerjanya yang bernama Sheila langsung menyuruhnya untuk membersihkan toilet. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang datang dan akan berbelanja. Melinda pun langsung menawari pria tersebut untuk main kuda-kudaan. Namun tawaran Melinda tersebut kembali mendapat penolakan. Entah apa yang terjadi dengan Melinda ini. Setiap bertemu dengan seorang pria, pasti ngajak main kuda-kudaan. Kemudian Melinda pun mulai membersihkan toilet. Di sela-sela pekerjaannya tersebut, Melinda menyempatkan diri untuk melihat foto seorang serip yang bernama Bambang yang ada di ponsel miliknya. Tidak berselang lama, Melinda yang melihat ada seorang customer masuk ke toilet untuk buang air kecil, kembali diajak untuk main kuda-kudaan secara gratis. Namun, lagi dan lagi, tawaran Melinda itu ditolak. Lalu saat Melinda sedang membuat kopi untuk customer, Melinda sengaja mencelupkan jarinya ke teko yang berisi air kopi tersebut. Entah apakah tujuan Melinda melakukan hal itu. Kemudian Melinda menuju ke kasir untuk memperbaiki mesin kasir yang sedang rusak. Lalu terlihat seorang kakek-kakek yang bernama Sugiono masuk ke minimarket. Tapi si kakek ini tidak berniat untuk belanja. Niatnya hanyalah untuk menjadi pacarnya Sheila. Mendengar hal itu, Sheila pun spontan langsung menolak si kakek Sugiono. Karena terlihat sedih setelah ditolak Sheila, si kakek Sugiono langsung diajak Melinda untuk mengobrol di luar minimarket. Di momen inilah, Melinda sempat mengajak kakek Sugiono untuk bermain kuda-kudaan. Tapi kakek Sugiono menolak, karena dia hanya ingin main kuda-kudaannya bersama dengan Sheila saja. Melinda ini sepertinya sudah tidak tahan untuk bermain kuda-kudaan. Setelah kakek Sugiono pergi, datanglah seorang customer tampan yang langsung diajak kenalan oleh Melinda. Customer ini bernama Tono. Setelah itu, Tono pun langsung masuk ke dalam minimarket. Tidak lama berselang, datanglah serip Bambang yang ingin membeli kopi. Bambang menyapa Melinda dengan sangat ramah. Melinda pun nampak sangat bahagia. Karena selama ini hanya serip Bambanglah satu-satunya orang yang sangat ramah padanya. Melinda yang melihat mobil patroli milik serip Bambang, tiba-tiba dia mengajak untuk jalan-jalan. Namun permintaan Melinda itu ditolak oleh serip Bambang, dikarenakan ini masih waktunya dia bekerja. Serip Bambang pun berjanji bahwa besok pagi dia akan mengajak Melinda jalan-jalan. Akhirnya Melinda memiliki kesempatan untuk mengajak serip Bambang main kuda-kudaan. Saat serip Bambang masuk ke minimarket, Tono yang selesai membayar belanjaannya di kasir, kemudian dia pergi ke toilet. Melinda yang cemburu melihat serip Bambang sedang mengobrol dengan Sheila di tempat kasir, langsung memotret mereka berdua. Sheila yang melihat hal itu langsung memarahi Melinda. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Melinda itu tidaklah sopan. Lalu serip Bambang mencoba mencairkan situasi dengan menanyai Melinda alasan melakukan hal tersebut. Namun tiba-tiba terdengar dari radio serip Bambang. Sang komandan mengatakan jika ada seorang perampok dengan membawa pistol baru saja mengambil sebuah mobil di parkiran tanpa izin. Mendengar hal itu, serip Bambang pun langsung pergi untuk mencari orang tersebut. Setelah serip Bambang pergi, Sheila lalu meminta ponsel Melinda untuk menghapus foto yang telah diambil oleh Melinda tadi. Sambil menghapus foto-foto serip Bambang, Sheila pun berkata kepada Melinda, jika serip Bambang yang tampan tidak akan mungkin mau dengan Melinda. Mendengar hal itu, Melinda pun menjadi sedih dan langsung pergi ke belakang minimarket untuk menenangkan hatinya. Setelah selesai, Melinda yang akan bekerja
kembali dikejutkan dengan Tono yang menodongkan sebuah pistol ke arah Sheila dan dirinya. Tono mengatakan bahwa dirinya sekarang sedang dikejar oleh sekelompok orang yang ingin menagih hutang kepadanya. Jika malam ini Tono tidak bisa membayarnya, maka dirinya akan dihabisi oleh kelompok tersebut. Tono memohon agar Sheila dan Melinda bersedia memberikan semua uang yang ada di brankas minimarket. Sheila pun mengatakan bahwa mereka berdua tidak bisa membuka brankas, dikarenakan yang bisa membukanya hanyalah si pemilik minimarket. Melihat Tono yang nampak kebingungan, Melinda yang tidak tega lantas mengatakan bahwa sebenarnya ia memiliki kunci brankas minimarket tersebut, dan dengan senang hati dia akan mengambilkan semua uangnya untuk Tono. Mendengar apa yang dikatakan oleh Melinda, Tono dan Sheila pun terkejut. Saat Melinda sedang mengambil uang, tiba-tiba datang customer yang mau berbelanja. Tono pun lantas menyembunyikan pistolnya dan berjalan menjauh mesin kasir. Saat customer tersebut hendak membayar, Sheila sempat menulis di kertas agar customer tersebut menghubungi 911. Namun Melinda yang melihat hal itu langsung mengambil kertas tersebut sebelum dilihat oleh sang customer. Setelah customer itu pergi, Melinda mengatakan bahwa ia akan memberikan tas berisi uang tersebut kepada Tono dengan syarat Tono harus mau mengajaknya pergi bersamanya. Tono tentunya menolak permintaan Melinda tersebut. Melinda pun kesal dan bersikeras tidak akan memberikan tas itu. Tono kemudian langsung merebut tas dari tangan Melinda. Saat Tono hendak pergi, Sheila yang kesal dengan kelakuan Tono mulai memaki-maki Tono. Tono yang tidak terima dengan cacian Sheila langsung menariknya dan membawanya ke gudang untuk diajak main kuda-kudaan. Melinda yang mendengar Tono dan Sheila yang sedang kuda-kudaan langsung mengambil seteko kopi dan menyiramkannya kepada Tono. Hal itu membuat Tono kaget dan tidak sengaja justru menembak Sheila hingga meninggal. Lalu Melinda menghantam Tono dengan tabung pemadam kebakaran sampai dia pingsan. Singkat cerita, Tono yang baru sadar melihat dirinya sudah terikat di sebuah kursi, sedangkan Melinda sedang membersihkan ruangan tersebut. Setelah selesai bersih-bersih, Melinda lantas duduk di depan Tono dan bertanya mengapa Tono tidak mau mengajaknya pergi bersamanya. Tono menjawab bahwa ia hanya ingin menyelesaikan masalah hutangnya saja dan tidak ingin melibatkan siapapun atas masalahnya tersebut. Kemudian Melinda memberikan sebuah obat kepada Tono dengan alasan jika obat itu untuk mengobati luka Tono agar segera membaik. Namun sebenarnya itu adalah obat kuat. Setelah itu, Tono memohon agar segera dilepaskan dengan terus berusaha meyakinkan Melinda bahwa ia berjanji akan membawa Melinda pergi bersamanya. Namun tiba-tiba saja, Tono merasa aneh dengan cacing pita miliknya yang mulai berubah ukuran dengan sendirinya. Tono pun langsung bertanya, obat apa yang telah Melinda berikan kepadanya barusan. Tanpa banyak basa-basi, Melinda pun segera menyiapkan sebuah kandang untuk menampung cacing pita milik si Tono. Singkat cerita, setelah Melinda berhasil memasukkan cacing pita milik si Tono ke dalam kandangnya, tiba-tiba saja Tono jatuh pingsan. Kemudian Melinda langsung mengambil pistol milik Tono dan mengantonginya untuk berjaga-jaga. Kemudian pacarnya Sheila yang bernama Slamet datang untuk menanyakan keberadaan Sheila. Melinda pun mengatakan bahwa Sheila baru saja pergi keluar. Slamet pun langsung menelpon ponsel milik Sheila dan terdengarlah suara ponsel Sheila di tempat itu. Slamet yang menemukan ponsel Sheila ada di bawah rak kembali bertanya, di manakah Sheila sedang bersembunyi. Melinda pun lantas mengatakan
bahwa Sheila tadi pergi bersama dengan seorang pria menuju ke sebuah hotel untuk main kuda-kudaan. Dan karena terburu-buru tanpa sadar, mungkin Sheila menjatuhkan ponselnya. Mendengar hal itu, Slamet pun langsung terbakar api cemburu, lalu pergi untuk mencari Sheila. Melinda pun mulai mencari lokasi di belakang minimarket yang nantinya akan dijadikan tempat untuk menguburkan Sheila. Setelah mendapatkan lokasinya, Melinda yang akan mengambil sekop malah didatangi sekelompok orang. Salah satu dari mereka yang bernama Kliwon bertanya kepada Melinda, apakah Melinda melihat seorang pria dengan ciri-ciri seperti Tono? Melinda pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu dan tidak melihat orang dengan ciri yang Kliwon sebutkan. Kliwon yang tidak percaya lantas meminta izin untuk masuk ke dalam minimarket. Namun Melinda melarangnya dan sambil mengarahkan sebuah pistol ke arah Kliwon. Melinda mengatakan bahwa tokonya saat itu sudah tutup. Kemudian Kliwon dan teman-temannya pun pergi dari tempat itu. Setelah mereka pergi, Melinda yang baru sadar bahwa dirinya terekam oleh CCTV langsung masuk minimarket untuk menghapus semua rekaman CCTV. Namun usahanya itu gagal. Setelah sejenak berpikir, Melinda pun mendapatkan sebuah ide untuk membakar minimarket agar tidak ada lagi barang bukti yang tersisa. Dia pun mulai membawa jerigen dan akan diisi dengan bensin. Namun saat Melinda akan menuangkan bensin tersebut, tiba-tiba Seri Bambang muncul dan bertanya kepada Melinda, apakah Melinda melihat orang mencurigakan masuk ke minimarket. Karena di luar minimarket, Seri Bambang melihat ada sebuah mobil yang dilaporkan telah diambil orang tidak dikenal. Melinda pun mengatakan kalau selama dia di minimarket, dia sama sekali tidak melihat orang yang mencurigakan. Seri Bambang kemudian meminta Melinda untuk memutar CCTV. Namun Melinda mengatakan yang memiliki kunci ruangan CCTV hanyalah si pemilik toko. Seri Bambang lalu meminta nomor ponsel si pemilik toko. Setelah mendapatkan nomornya, Seri Bambang langsung menghubungi si pemilik toko dan memintanya datang ke minimarket. Si pemilik toko yang sedang beristirahat mengatakan bahwa dirinya sedang tidak ingin diganggu apapun yang terjadi. Dan kemudian teleponnya pun dimatikan. Melinda lantas memberitahu Seri Bambang jika ia tadi sebenarnya sempat melihat orang memakai jaket lari menuju ke arah selatan. Mendengar hal itu, Seri Bambang pun mencoba memeriksa gudang terlebih dahulu. Tapi di sana dia tidak menemukan apa-apa. Seri Bambang pun langsung segera pergi meninggalkan minimarket dan menuju ke arah selatan. Melinda yang merasa aneh karena Seri Bambang tidak menemukan apa-apa, dirinya langsung menuju ke gudang untuk memeriksanya. Dan benar saja, ternyata Tono dan Sheila sudah tidak ada di tempat itu. Kemudian Melinda mulai menuangkan bensinnya ke seluruh lantai minimarket. Sesaat kemudian, Melinda mendengar suara gemuruh dari belakang minimarket dan diikuti dengan padamnya listrik di minimarket tersebut. Melinda yang ketakutan mencoba keluar dari minimarket, tapi usahanya gagal karena pintu minimarket hanya bisa terbuka jika listriknya hidup. Melinda yang mendengar langkah kaki mendekat langsung bersembunyi. Kemudian Tono muncul dengan terus memanggil nama Melinda. Melinda yang yakin bahwa dirinya tidak bisa lagi pergi kemana-mana, langsung menampakkan diri sambil menyalakan sebuah korek. Melinda mengatakan jika Tono tidak segera pergi, maka dia akan menjatuhkan koreknya ke lantai. Kemudian Tono melihat pacar Sheila datang. Dia pun langsung bergegas pergi melalui pintu belakang. Tono pun mengganjal pintu belakang menggunakan tempat sampah agar Melinda tidak bisa keluar dari minimarket. Tono pun lantas menemui si Slamet dan mengatakan bahwa Sheila telah meninggal karena dihabisi oleh Melinda. Slamet pun mulai bertanya kepada Melinda tentang kebenaran hal tersebut. Saat Slamet sedang fokus dengan Melinda, Tono langsung menghantam Slamet sampai tewas. Setelah itu, Tono langsung masuk ke dalam mobil milik Slamet dan menabrakkannya ke pintu minimarket.
Tono pun kemudian masuk ke minimarket dan langsung melepaskan sebuah tembakan ke arah Melinda. Beruntungnya, Melinda berhasil menghindar, sedangkan Tono harus tewas karena percikan api dari pistolnya telah menyebabkan kebakaran di minimarket tersebut. Melinda pun langsung segera keluar dari minimarket. Dan tidak berselang lama, Sheriff Bambang datang menyelamatkan Melinda. Sheriff Bambang pun berkata bahwa ia sangat menyesal karena telah meninggalkan Melinda sendirian di minimarket. Dan film pun berakhir. Semoga kalian terhibur dengan cerita film ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita film berikutnya. Salam hormat dari Mimin. Salam 1000 layar kaca. Home.